Baik Ustadz, silahkan bisa dimulai. Yurisiku Mas. Ya, sebelum kita mulai mungkin waktunya berapa lama boleh diinformasikan dulu. Insya Allah menyesuaikan dengan Ustadz saja nanti 1 jam sebisanya Ustadz. Hey. Oh gitu ya, siap. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam tercurah limpahkan kepada panutan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua dimanapun berada, aktivitas apapun yang kita kerjakan, dan kegiatan-kegiatan harian yang kita laksanakan, semuanya menjadi nilai ibadah, semuanya menjadi pelantar kita mendapatkan ridho, karunia, dan juga yang paling utama, kita mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang memang berbakti, umat yang memang tahu cara bagaimana memposisikan diri sebagai hamba, sehingga kita di akhirat kelak juga mendapatkan syafaat dari Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Ibtij yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk silaturahmi. Yang paling utama itu, karena kalau untuk mengisi materi, untuk memberikan ilmu, itu masih jauh dari kata sesuai dengan makna. Tetapi yang menjadi nilai itu adalah bagaimana ikhtiar kita guna menjadi pribadi yang lebih baik, menambah wawasan, menambah pengetahuan, sharing pengalaman, gitu ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama untuk lebih mengenal. Yang sudah mengenal tambah kenal, yang belum insya Allah mengenal dengan semaksimal mungkin, yang berkaitan dengan fikih umrah. Di sini saya akan membaginya menjadi 4 sesi ya, dikarenakan permintaan dari awal demikian. Jadi sesi Makkah itu akan kita bagi 2. Terus juga sesi Madinah kita akan bagi 2. Karena memang umrah, haji itu berada di 2 lokasi yang memang tidak bisa dilepaskan antara satu sama lain. Jadi tidak ada istilah kalau berangkat haji hanya ke Mekah saja. Kan tidak seperti itu. Yang kedua, ketika ke Madinah saja tapi tidak ke Mekah, ya umrah pun tidak jadi kan, seperti itu. Baik, insya Allah kita akan bagi menjadi 2 sesi untuk kota Makkah di awal. Nanti pertemuan ketiga dan keempat insya Allah kota Madinah dan apa saja yang harus kita kerjakan di sana. Pertama, kita ingin menggarisbawahi dulu sebelum ke fikih umrah. Kita akan sedikit mereview bagi yang sudah tahu, merefresh bagi yang belum tahu, mudah-mudahan menjadi nilai pengalaman spiritual, dan yang paling penting mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita bisa melaksanakan haji, bisa melaksanakan umrah ke kota Mekah, ke kota Madinah, berkunjung ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, juga bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah di kota Mekah Al-Mukarramah, dan juga ziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Itu memang nilai yang memang tidak bisa dinilai dengan materi, tidak bisa juga dinilai dengan keluasan waktu, tetapi memang murni panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yang kita mulai, yang pertama harus kita ketahui bersama, satu,
urgensi kota Makkah Al-Mukarramah dan kedudukannya dalam Islam. Ya. Jadi dalam fikih umroh kan berkaitan dengan kota Makkah. Berarti kita harus tahu dulu nih nilai kota Makkah, urgensinya dalam kedudukan kita sebagai umat Islam itu seperti apa. Satu, pastinya kota Makkah adalah tanah haram. Artinya tanah haram itu adalah yang dimuliakan. Tidak sembarangan kita melakukan sesuatu di luar tanah haram. Bisa jadi kita melaksanakan kegiatan di luar tanah haram itu halal, tapi masuk ke tanah haram itu jadi tidak diperbolehkan. Ya, tanah haram Makkah adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan kiblatnya kaum muslimin setelah Baitul Maqdis di tahun kedua Hijriyah, ya. Nah, dambaan hati setiap umat manusia pasti ingin melaksanakan haji, berkumpul di kota Makkah, ya, untuk melaksanakan ibadah yang mana memang nilainya itu tiada lain dan tiada bukan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada pahala yang lebih pantas bagi orang yang melaksanakan haji dengan keadaan mabrur, artinya benar-benar nilai karena Allah, pasti surga balasannya. Dan juga setiap sholat di dalam tanah haram itu, ya, di dalam tanah haram itu semuanya dinilai 100.000 sholat di tempat yang lain. Andai kata kita sholat di Kairo, sholat di Tokyo, sholat di manapun kita berada di Indonesia, nilainya ya satu kali sholat, satu kali. Tetapi ketika di kota Makkah, maka menjadi mi'atu alfi sholatin, yaitu 100.000 sholat. Gitu, ya. Terus juga jaminan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebutkan di surah Ali Imran ayat 97 itu, wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang memasuki tanah haram kota Makkah, maka amanlah dia. Jadi tidak boleh ada yang mengganggu orang yang berada di dalam kota Makkah, khususnya di tanah haram. Andai kata dia berbuat kejelekan pun harus dikeluarkan dulu di tanah haram, baru disidang, baru diadili, seperti itu. Jadi benar-benar murni aman di tanah haram. Terus juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la uqsimu bihadzal balad. Artinya, aku, kata Allah, benar-benar bersumpah atas kota ini karena memang memiliki nilai spiritual yang sangat luar biasa, gitu. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahi, demi Allah, kata Nabi, innaki la khairu ardullahi. Engkau, wahai kota Mekah, sesungguhnya adalah bumi Allah yang paling mulia, paling baik. Siapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahabbu ardullahi ilallah. Kata Nabi, engkau, wahai kota Makkah, adalah tanah Allah yang paling aku cintai. Walaula anni ukhrijtu minka lam akhrajtu. Andai kata aku tuh tidak diusir oleh kaumku, ya, ketika Nabi mau hijrah ke kota Madinah, andai kata itu tidak ada, maka aku tidak akan pernah keluar dari kota Makkah. Artinya nilai spiritualnya, urgensinya dalam kehidupan umat Islam itu sangat luar biasa besar, gitu, ya. Dalam Al-Qur'annya ada, dalam hadisnya juga ada. Nah, berangkat dari kedudukan yang mulia ini, maka martabat yang agung dan derajat yang tinggi yang dimiliki Makkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Rasul Shallallahu alaihi wasallam, dan juga di sisi kita sebagai umat muslim, maka bisa kita gambarkan kemuliaan, keagungan dari kota Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Nah, apa namanya? Itu yang pertama yang perlu untuk kita garis bawahi. Nah, sejak kapan kota Makkah itu menjadi nilai ibadahnya yang luar biasa besar? Itu maka
tanah haram dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam bahwa Allah telah menetapkan kota Makkah sebagai tanah haram semenjak diciptakannya langit dan bumi. Dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran itu inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Ya, awal pertama kali yang diciptakan menjadi fondasi pusat peradaban manusia sebelum ada peradaban dimanapun, maka lah adalah pusatnya. Maka di sana ada barokah, ada keberkahan bagi siapa? Bagi semua umat manusia. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya, tatkala Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah, maka di sanalah mulai Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kembali sampai sekarang. Setelah sebelumnya generasi-generasi dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, orang-orang Quraisy, sampai terakhir di Fathu Makkah, maka di sana sangat luar biasa pengukuhan kota Makkah menjadi pusat peradaban Islam kembali seperti semula. Artinya dikukuhkan dari awal mula penciptaan manusia, dari generasi ke generasi diambil di hak petoknya di berbagai macam peradaban umat manusia, tetapi setelah Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah, umat Islam selalu memegang teguh, memegang pengukuhan sebagai tanah yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke fitrahnya seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan batasan tanah haram. Kalau kita melihat kota Makkah, tentu kota Makkahnya beda dari tanah haram dengan provinsi Makkah. Karena ada yang masuk tanah haram, ada yang tanah halal seperti itu. Maka bedakan antara masuk ke kota Makkah dengan masuk ke tanah haram Makkah, gitu ya. Karena sekarang Makkah sudah menjadi provinsi, gitu. Jadi tidak semuanya. Maka orang yang pertama kali meletakkan batasan haram atas perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim memberikan batasan-batasan yang menjadikan Baitul Aqiq gitu ya sebagai fondasi utama dasar yaitu Ka'bah sebagai tanah haram yang dimuliakan. Maka kalau kita lihat jalur nanti insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk melewati kota Makkah, masuk kota Makkah, adapun mungkin yang sudah pernah masuk, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu diberikan kesempatan. Yang belum pun insya Allah segera, seperti misalkan kita ada jalurnya, ada Sumaisi, itu berada di jalur barat, itu dari kota Makkah, dari pusat peradabannya, di Ka'bah itu sekitar 22 kilo. Jadi kalau kita jalan dari mana? Dari Ka'bah, dari Masjidil Haram ke Sumaisi itu ada 22 km dan semuanya itu masuk tanah haram. Maka di sana ada tempat mikot juga. Mikotnya apa namanya? Hudaibiyah. Tempat perjanjian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-6 ya, di tahun ke-6 Hijriah, 2 tahun sebelum adanya Fathu Makkah. Terus juga di arah selatan yang mana jalurnya itu perbatasan dengan negara Yaman juga di sana ada. Ya, ada wilayah, salah satu wilayahnya itu namanya adalah Tihamah. Itu jaraknya kurang lebih kalau di kilometer ada papannya di sana kurang lebih ada 12 kilometer menuju ke Masjidil Haram. Kalau di arah timurnya kita akan menemukan sebuah lembah yang berwarna hitam pekat gitu ya. Namanya lembah Urana. Ya, itu kurang lebih ada papan tulisnya juga di sana, ada tubuhnya juga yang menandakan tanah haram, itu 15 kilometer dari Masjidil Haram. Gitu ya. Terus dari arah timur laut itu ada juga tempat mikot namanya wilayahnya Ji'rana. Kalau kita orang jemaah haji, jemaah umroh yang mau mikot melaksanakan umroh kedua, ketiga,
itu ada tempat privat namanya Ji'rana, itu ya, ada kampung namanya Ji'rana, di sana jaraknya kurang lebih ada 16 kilometer. Itu juga sering dipakai untuk mikot. Sama seperti Hudaybiyah juga. Terus arah utara juga kita akan paling dekat di tempat mikot, kebanyakan jemaah haji, jemaah umroh Indonesia itu yang paling paling dekat adalah di Tan'im. Nama perkampungan namanya Tan'im, jaraknya hanya sekitar 7 kilometer dari Masjidil Haram. Makanya untuk umroh kedua, umroh ketiga, dan seterusnya kebanyakan itu pakai apa namanya Tan'im. Karena kalau pakai taksi itu ya sekitar 20 real itu ya, kalau diuangkan kita kisaran kurang lebih sekitar 95.000 itu PP, dan juga bisa diisi 4 orang kalau taksi kan, seperti itu. Jadi paling paling apa namanya, paling worth it karena dekat jaraknya ya, seperti itu batasan Tanah Haram, kota Makkah ya. Kemuliaannya tadi sudah kita sampaikan bahwa memang waman dakhalahu kana amina ya. Tanah Haram benar-benar mulia, semua amalan-amalan soleh semuanya dinilai sebagai apa namanya, tempat pusat amal soleh, seperti itu. Jadi semua amal soleh dilipat gandakan, tidak hanya sholat ya. Sholat itu kan menjadi nilai utama, tetapi sodakohnya, apa namanya, membantu orangnya, semuanya benar-benar dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah jadi kesepakatan para ulama kita yang dalam kalau kita lebih mengenal dengan bahasa ijma, sepakat gitu ya, bahwa siapa yang berbuat suatu tindak negatif itu juga dinilai 100.000 kekurangan. Jadi kalau misalkan kita berbuat maksiat 1 kali, dihitungnya juga sama. Maka di sana di Tanah Haram sibukkan saja kegiatan-kegiatan kita dengan kegiatan yang sifatnya positif, ya seperti itu. Lalu kota Mekah sendiri itu di dalam Al-Quran itu ada beberapa nama yang perlu untuk kita ketahui, gitu. Maka nama-nama Tanah Haram banyak banget di dalam Al-Quran penamaan-penamaannya, gitu. Seperti misalkan di dalam Al-Quran itu di surah Ali Imran, wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyahum anhum bi batni Makkah. Nah, di surah Ali Imran ayat 96, nama ini, wilayah ini dinamakan Makkah, gitu. Tapi di surah yang lain juga di Al-Fatah, di Al-Fatah itu ya, mohon maaf, itu wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum, itu surah Al-Fatah juz 26 dibilang kotanya Makkah. Sementara kalau di Ali Imran dibilang Bakkah, pakai ba gitu ya. Itu termasuk lahjah atau logat setiap masyarakat beda-beda. Terus juga tadi seperti ayat la uqsimu bihadzal balad, dibilang juga itu adalah al-balad. Terus juga ada dinamakan qaryah, seperti di surah An-Nahl itu wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatam mutmainnah, gitu. Jadi dinamakan juga qaryah. Begitu pula ada penamaan yang lain itu walitung zira ummal qura wa man haula. Di surah Al-An'am walitung zira ummal qura. Jadi nama-nama Mekah itu banyak ya, ada Mekah, ada Bakkah, ada Al-Balad, ada juga qaryah, ada juga ummal qura. Itu apa namanya? Apa poin yang perlu untuk kita ketahui sebelum kita masuk ke dalam kategori apa namanya, fikih umrah, yaitu sedikit terkait kota Makkah. Terus yang kedua, setelah kita tahu kota Makkah, maka nilai yang pertama yang harus kita ketahui adalah ibadah umrah. Nah, ketika ibadah umrah ini berbicara apa itu umrah? Ya, apa itu? Apa itu umrah? Maka umrah ini memiliki definisi menurut bahasa dan menurut istilah, gitu. Kalau ibadah umrah menurut bahasa adalah az-ziyarah, artinya berkunjung. Sebagian ulama juga mendefinisikan umrah itu dari imarah. Imarah itu artinya bangunan. Karena kita kan memang berkunjung ke bangunan yang memang pertama kali diciptakan oleh Allah, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah yang dimuliakan. Itu menurut bahasa.
Menurut istilah, ibadah umroh itu adalah ibadah yang dilakukan dengan berpakaian ihram. Tidak boleh ada pakaian yang berjahit bagi laki-laki tentunya ya. Dengan diawali berihram dan miqat, berniat. Kemudian melakukan tawaf sa'i, diakhiri dengan tahallul atau bercukur, dan diakhiri dengan tertib. Artinya tidak boleh tahallul dulu baru tawaf, tidak boleh sa'i dulu, tapi harus berurutan dari ambil pakai pakaian ihram, lalu bermikot, lalu tawaf, lalu sa'i, lalu tahallul bercukur, baru setelah itu dilaksanakannya semuanya harus dengan keadaan tertib. Ya, hukum umroh sendiri bagaimana? Kalau kita di mazhab Syafi'i itu hukumnya wajib 1 kali seumur hidup bagi yang mampu. Mampu 1 dalam punya materinya, bekalnya, yang kedua fisiknya, gitu ya. Dua-duanya ketika kita tunaikan ada dalam diri kita, maka umroh itu wajib kita kerjakan 1 kali dalam seumur hidup menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi di mazhab yang lain ada yang mengutarakan menyampaikan sunnah juga ya, seperti itu. Nah, itu untuk ibadah umroh. Nah, umroh sendiri ini dikategorikan ada berapa jenis sih gitu. Nah, umroh ada yang umroh sifatnya wajib. Umroh yang wajib artinya menurut mazhab Syafi'i adalah umroh yang pertama kali. Jadi benar-benar kita tuh pertama kali ke Mekah gitu. Pertama kali melaksanakan umroh itu umrohnya umroh wajib. Atau umroh karena nazar. Ya, umroh nazar misalkan kita bernazar, saya kalau misalkan sudah di Jepang selama 5 tahun dan ongkosnya ada untuk umroh, saya mau berangkat umroh, maka jadi wajib. Atau kalau saya keterima kerja di Jepang di bagian ini, maka saya akan umroh, maka umrohnya jadi wajib. Seperti itu ya. Itu untuk kategori umroh. Terus ada juga yang umroh yang sifatnya sunnah. Kalau yang sifatnya sunnah adalah umroh di luar tadi, misalkan membadalkan umroh, umroh kedua, umroh ketiga, yang jelas di luar umroh pertama dan di luar umroh nazar, semuanya sifatnya sunnah. Ya, seperti itu. Terus, apakah umroh itu punya waktu? Nah, waktu pelaksanaan umroh itu kapan sih? Itu kan harus ada waktu seperti sholat atau bagaimana? Nah, waktu melaksanakan umroh ini tidak terkait dengan waktu. Jadi umroh kapan saja silahkan. Siang, pagi, malam, monggo. Yang jelas ada waktu-waktu yang kurang dianjurkan. Atau bahasa kasarnya dimakruhkan. Kapan itu? 1, ketika hari Arafah. Karena kita fokusnya bukan umroh lagi dianjurkannya, tapi melaksanakan wukuf, melaksanakan haji. Kedua, Yaumun Nahar, tanggal 10 Zulhijjah. Ya, itu. Terus yang ketiga, Yaumut Tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, itu semuanya waktu-waktu yang dimakruhkan. Karena fokusnya kita bukan umroh lagi. Kalau 9 Zulhijjah ya fokusnya untuk wukuf di Arafah. Kalau Yaumun Nahar ya berarti kan kita fokusnya untuk nyembelih hewan kurban kalau tidak haji. Hari Tasyrik ya fokusnya kita kan melontar jumroh kalau orang-orang yang melaksanakan haji. Ya, seperti itu. Jadi fokusnya sudah berbeda. Maka selain dari waktu itu, umroh itu sifatnya fleksibel, terserah. Pagi, siang, sore, malam, sesuai dengan kondisi yang kita bisa. Ya, itu mohon untuk diingat, boleh dicatat, boleh diingat. Ya. Terus, mikot, ya, mikot umroh. Gitu. Kalau misalkan kita yang di rute perjalanan bagi yang yang mau turun di kota Jeddah ya di Yalamlam, bagi teman-teman semuanya di Ibtij mau berangkat umroh di pesawat nanti kalau udah melewati mikot namanya Yalamlam niat
tapi sudah dalam keadaan berihram. Nah, terus untuk umroh yang keduanya di mana? Ya, bisa di Ji'rana, bisa di Tan'im, bisa di Hudaybiyah, gitu ya. Bisa di Qarnul Manazil, di tempat yang tadi kita sampaikan di awal. Ya, seperti itu. Untuk umroh kedua, ketiga, dan sebagainya. Nah, terus gimana sih mengerjakan umroh itu? Apakah untuk anak-anak? Apakah untuk yang sakit juga? Nah, berarti ada syarat melaksanakan umroh. Ya, satu, Islam pastinya. Jadi kalau belum Islam, ya Islam dulu. Yang kedua, balil, harus dewasa. Ya. Yang ketiga, berakal sehat. Kalau yang tidak berakal, tidak diwajibkan untuk umroh. Yang keempat, bukan budak, merdeka. Kalau zaman sekarang kan sudah tidak ada lagi perbudakan. Jadi syarat itu pasti sudah tidak ada. Terus yang kelima, yang paling penting adalah istitoah, mampu. Artinya kita punya modalnya, punya bekalnya, jangan sampai hanya mengandalkan visa dan tiket, sementara kita tidak tahu dari Jeddah, dari bandara kita harus ke kota Mekah via apa, jalan kaki, mengandalkan Google Map, atau ya, dan sebagainya, kan itu tidak dianjurkan, karena belum istitoah, belum mampu, gitu ya, maka malah mudorotkan diri sendiri. Maka bila salah satu syarat tadi, Islamnya, baliknya, apa namanya, punya berakalnya, merdekanya, mampunya, ada salah satu saja yang tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban umrah. Ya. Ya. Setelah kita sampai ini di depan Masjidil Haram, misalkan contohnya, apa yang harus kita kerjakan? Sama seperti di definisi, masuk ke pelataran Ka'bah dengan pakaian ihram pastinya kalau laki-laki, kalau perempuan seperti pakaian mau sholat, melaksanakan apa? Nah, pakaian ihram sudah, ya kan? Niat, tawaf umrah, sa'i, tahalul, tertib. Itu yang dinamakan dengan rukun umrah. Apa saja yang harus kita kerjakan ketika umrah. Maka ketika ada salah satu dari yang 5 tadi tidak terpenuhi, maka tidak sah umrahnya. Ya, misalkan sedang berhalangan, berarti kan tidak bisa untuk berniat, gitu ya. Atau misalkan lupa tidak memakai pakaian ihram bagi laki-laki, ya nggak jadi umrahnya, tidak sah, ya. Gitu. Terus wajib umrah, satu, harus berihram di tempat mikot. Jadi nggak boleh misalkan kita lagi berkunjung ke kota Mekah nih, terus di hotel langsung saja mau apa, tawaf umroh, nggak bisa. Jadi harus kembali ke tempat mikot. Gitu. Harus kembali ke tempat mikot. Mau tadi Tan'im, mau di mana? Mau di Ji'rana, mau di Hudaybiyah, ya, terus mau di apa, wilayah Qarnul Manazil, terserah. Yang jelas harus kembali ke tempat mikot makani, lokasi di mana batasan kota haram tempat mikot. Itu yang pertama, wajib, ya. Yang kedua, tidak melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan sewaktu berihram. Ya, kalau laki-laki tidak memakai pakaian yang berjahit, tidak memakai parfum, tidak memotong kuku, ya, tidak melakukan apa? Tidak melakukan pernikahan, khitbah, hubungan suami istri dan lain itu tidak diperkenankan, ya. Terus juga bila ada salah satu yang dilanggar dari yang tadi saya sampaikan, itu ya, misalkan potong kuku gitu, atau pakai pakaian yang berjahit untuk laki-laki seperti saya pakai pakaian apa, koko misalkan, itu tuh apa namanya, harus membayar dam atau denda, nyembelih 1 ekor kambing, gitu ya, kurang lebih sekitar berapa ya, 3 juta kalau kambing di kota Mekah, kisaran segitu sekarang itu. Maka harus diperhatikan benar-benar, saling mengingatkan satu sama lain kalau rombongan bareng-bareng, ya, gitu. Saya tadi katanya kurang paham tuh, apa itu mikot, apa itu ihram. Nah, kalau kita rincikan sedikit ya, mikot itu adalah apa namanya, letak
memulai start gitu kalau bahasa kitanya. Maka mikot ini ada dua. Ada mikot zamani yang berkaitan dengan waktu, ada mikot makani yang berkaitan dengan tempat. Nah, kalau mikot zamani adalah batas waktu haji karena berkaitan dengan waktu. Nah, menurut mayoritas ulama dimulai tanggal kapan? 1 Syawal sampai terbitnya fajar tanggal 10 Zulhijjah. Itu namanya mikot zamani. Yang kedua ada mikot makani, tempat. Nah, kalau di sini membatas tempat-tempat mulai berihram. Seperti itu. Ya. Hmm. Terus bagaimana kalau orang yang mau mikotnya itu dari kota Madinah dulu? Ada tempat mikot juga. Namanya di Masjid Zul Hulaifah atau Bir Ali. Itu kurang lebihnya sekitar 20 kilometer dari Masjid Nabawi. Baru setelah itu melakukan ganti pakaian, pakai ihram, berangkat lagi pakai bis, menuju kota Makkah kurang lebih 5 jam kalau pakai bis. Kalau pakai mobil kecil itu kurang lebih 3 sampai 4 jam. Kalau pakai kereta cepat seperti di Jepang kalau Shinkansen gitu ya. Kalau di sini juga ada di kota Makkah itu kereta cepat kurang lebih ditempuh dalam waktu 2 jam itu ya. Nah terus ihram, maksud ihram itu apa? Apakah Masjidil Ihram atau apa gitu ya? Ihram itu jadi niat kita memulai mengerjakan ibadah umroh atau ibadah haji juga sama. Selama keadaan ihram tersebut, maka seseorang dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang memang sebelumnya udah halal. Seperti yang tadi kita sampaikan, pakai pakaian yang berjahit, berhitbah, menikah, hubungan suami istri, itu kan semuanya halal. Sama seperti sholat, takbiratul ihram, kita kan sering mendengar takbir yang memang mengharamkan sesuatu yang awalnya halal. Ya seperti misalkan kita sedang sholat, kan diharamkan untuk makan, walaupun makan itu sifatnya halal. Tapi karena sudah ada takbiratul ihram, maka nggak boleh kita sambil makan, sholat, sambil minum, sholat. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya larangan-larangannya apa? Di sini kan ada rincian. Ada larangan laki-laki, ada larangan perempuan, ada juga larangan bagi laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki secara general, secara umum, tidak diperkenankan menggunakan pakaian yang berjahit yang membentuk tubuh, seperti baju, kaos, ya. Terus kalau misalkan handuk, terus kita pakai untuk seperti selendang dan lain sebagainya, boleh? Boleh. Karena itu tidak membentuk lekuk tubuh, tidak berbentuk tangan, tidak berbentuk badan, ya itu boleh. Itu yang pertama bagi laki-laki. Ya, yang kedua memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi tumit, tumit kaki kita nih. Pakai sepatu, pakai kaos kaki nggak boleh. Maka yang berumur itu bagi laki-laki pakai sandal lebih bagus, gitu ya. Terus yang ketiga tidak diperkenankan untuk kepala pakai peci misalkan, pakai peci, pakai topi, pakai sorban dikeataskan misalkan, contohnya itu semuanya tidak diperkenankan ketika melaksanakan ihram setelah niat gitu ya, setelah niat. Kalau sebelum niat nggak masalah, tapi setelah niat itu tidak boleh. Itu bagi laki-laki. Bagi perempuan, nah kalau bagi perempuan itu memakai sarung tangan yang menutupi ini mata, apa namanya, itu tidak diperkenankan. Kalau yang ini tentu bagus, tapi kalau ininya tertutup itu juga tidak diperkenankan. Jadi harus bagusnya apa namanya, menurut mayoritas ulama kita, pergelangan tangan pakai pakaian yang rapat. Jadi supaya di sini itu segini itu sudah sangat-sangat keren banget, rapih gitu ya. Kalau pakai sarung tangan, jangan sampai sarung tangan yang telapak tangan kita terbuka. Kalau ini tertutup masih boleh. Itu pertama. Yang kedua, tidak diperkenankan juga menutup muka. Tidak diperkenankan menutup muka, memakai masker, memakai cadar, kecuali dalam keadaan-keadaan darurat. Contoh, seperti COVID kemarin, jadi boleh. Gitu ya. Atau misalkan kita tuh, apa namanya, ketika biasa pakai cadar, terus nggak pakai cadar, setelah pakai cadar, setelah nggak pakai cadar, malah kita tuh jadi apa ya,
jadi ilfil dengan keadaan karena rame, desak-desakan. Jadi kita tuh benar-benar tidak aman, nggak nyaman, pokoknya benar-benar tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati, maka itu diperbolehkan. Tetapi ketika halnya lumrah, maka harus dibuka, ya seperti itu. Maka orang-orang yang bercadar pun dibuka ketika melaksanakan umrah, ya ketika umrah. Ada juga tuh yang apanya pakai topi, topinya itu ke depan. Nah, kan kalau cadar tuh nempel ke muka. Kalau ini di dalam di sini, jadi pakai topi tapi pakai tirai lagi. Nah, kebanyakan ada orang yang seperti itu. Itu masih diperbolehkan. Kalau itu ya karena tidak nempel kemana ke muka. Tapi lebih nyamannya sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi. Selama ihram pakai dibuka saja karena itu bukan merupakan aurat juga ya. Karena bukan merupakan aurat. Terus yang ketiga, bagi laki-laki iya, bagi perempuan juga iya. Contoh, seperti misalkan memakai wangian. Kecuali sebelum niat. Kalau sebelum niat, justru sunnah. Gitu. Memotong kuku, mencukur rambut, gitu ya, mencabut bulu hidung. Misalkan, bulu hidung mengganggu banget, jadi cabut. Nggak boleh. Karena kalau sudah niat, gitu ya, atau bulu-bulu di badan, misalkan di ketiak ada rambut dicabut misalkan iseng nggak boleh. Terus berburu binatang di sana di Masjidil Haram, di pelataran Masjidil Haram tuh banyak banget merpati gitu ya. Jangan sampai kita suka makan merpati misalkan di rumah pecel, mentang-mentang kita hobi makan apa namanya merpati langsung kita buru misalkan kita mau masak, nggak boleh. Hewan-hewan yang berada di tanah haram semuanya dilindungi, tidak diperkenankan untuk ditangkap, diburu, dimakan. Itu hukumnya haram. Terus juga apa namanya, yang melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan, khitbah, melamar, itu nggak boleh ketika melaksanakan udah berihram gitu ya. Terus apalagi bermesraan suami istri, apalagi lebih dari bermesraan itu jelas nggak boleh. Jadi benar-benar harus social distancing dulu, gitu ya, selama melaksanakan ihram. Ya, atau misalkan apa mematahkan atau merusak pepohonan yang berada di sekitaran haram. Misalkan ada bunga, di pinggir Masjidil Haram tuh ada bunga, walaupun sebenarnya nggak ada sih ya. Tapi kita ilustrasikan di tanah haram ada. Kita petik, nah itu nggak boleh. Atau apa namanya rantingnya saja, kalau tidak menghalangi jalan itu nggak boleh kita patahkan. Ya, itu contohnya. Terus nggak boleh lagi apa? Fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Nah itu yang paling penting tuh. Nggak boleh saling bercaci, maki, bertengkar, berkata-kata kotor. Itu benar-benar yang paling rentan. Kata-katanya kotor, bertengkar. Nah, itu semuanya berkaitan dengan larangan-larangan untuk laki-laki dan perempuan. Maka kalau sudah terjerumus itu, maka harus apa? Bayar dam. Menyembelih 1 ekor kambing, lalu dibagikan ke fakir miskin. Gitu ya. Itu untuk yang berkaitan dengan larangan-larangan. Terus setelah kita melaksanakan tawaf, itu kan mengelilingi Ka'bah 7 putaran, apa namanya, dimulai dari sebelah kiri, gitu ya, berlawanan dengan arah jarum jam, dimulai dari Hajar Aswad. Kalau di sebelah kirinya kelihatan ada Hajar Aswad, kalau sebelah kanan itu ada lampu warna hijau sebagai tanda ini lurusan Hajar Aswad, dan lampu kita memulai apa? Memulai untuk melaksanakan tawaf, ya. Nah, terus ketika tawaf apa saja sih yang harus kita jaga? Satu, suci dari hadas besar dan hadas kecil, harus dalam keadaan punya wudhu. Badannya juga pakaiannya dari najis juga harus terhindar. Menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan sama. Terus dimulai dari lurusan Hajar Aswad, nggak boleh mulainya dari lurusan Makom Ibrahim, nggak boleh. Terus posisi Ka'bah berada di sebelah kiri kita, bahu sebelah kiri. Nggak boleh di sebelah kanan, itu yang harus di sebelah kiri. Terus putarannya harus 7, nggak boleh kurang, gitu ya. Terus tujuannya tawaf memang diniatkan dalam hati saya mau tawaf, bukan untuk nyari yang lain. Kok nyari misalkan apa? Misalkan contoh kita nyari teman kita ketinggalan
di mana muter-muter tujuh kali tawaf terus maka tawaf ya pelataran Masjidil Haram, di pelataran Ka'bahnya di dalam Masjidil Haram. Nggak boleh kita tawaf mengelilingi piramida misalkan ya, mengelilingi Tokyo Tower atau Skytree atau apa, nggak boleh ya. Itu seperti itu. Terus setelah tawaf kita selesai, kita tuh disunahkan untuk sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu disunahkan juga untuk minum air zam-zam. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, berdoa dan lain sebagainya. Kalau jemaah umroh kita biasanya setelah sholat sunnah foto bersama setelah berdoa. Ada tambahannya foto bersama gitu. Nah setelah itu kita ambil air zam-zam, karena jalur menuju tempat sa'i itu pasti disediakan banyak banget tempat untuk minum air zam-zam. Maka kita berdoa di sana, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Itu doa ketika meminum air zam-zam. Nah, baru setelah itu niat sa'i. Nah, sa'i itu artinya kan berjalan, artinya memulai perjalanan di Bukit Sofa, dan mulai Bukit Sofa nih ya, ke Bukit Marwah. 7 kali. 7 kali itu bukan sa'i bukan sofa ke sofa lagi, tapi sofa Marwah 1, Marwah sofa 2 gitu. Ya, jadi dihitung 7. Maka kita ketika 7 kali sa'i itu akan berhenti di Marwah. Ya, seperti itu sa'i. Ya, doanya gimana? Tidak ada doa yang khusus, tetapi memperbanyak zikir. Mau bareng berjamaah supaya tidak melamun, bagus, keren. Misalkan kita baca subhanallah walhamdulillah atau zikir aja la ilaha illallah, bebas. Baca Quran bebas. Gitu ya. Cuman nanti ketika ada di sebuah lembah, kalau sekarang tuh jadi ada lampu hijau, nah itu ada doa yang diajarkan oleh Nabi, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka anta al-a'azzu al-akramu. Nah, itu. Tapi kalau tidak dibaca juga nggak masalah. Terus kalau misalkan saya mau baca panduan karena belum hafal, ya boleh juga, tidak masalah ya. Nggak baca juga tetap sah, ya seperti itu. Terus syarat sahnya sa'i harus bagaimana? Satu, harus tawaf dulu. Jadi sa'i itu harus setelah tawaf. Tertib teratur, artinya mulainya harus dari sofa, jangan mulai dari marwah, seperti itu. Ya. Terus dilaksanakannya harus di tempat sa'i. Nggak boleh sa'inya dari mana? Dari pasar A ke pasar B atau dari hotel A ke hotel B. Nggak, harus di tempat sa'i. Dan tidak disyaratkan berwudu. Jadi kalau saya tuh pengen kentut misalkan ya, maaf. Setelah tawaf tapi pas mau sa'i, boleh? Boleh. Karena sa'i tidak menuntut untuk punya wudu. Nah, seperti itu ya. Perjalanan. Nah, setelah selesai kita tahallul, artinya sudah melaksanakan, maka dipotong rambut minimal 3 helai ya, dan berdoa tentunya berdoa. Nah, setelah itu selesailah rangkaian ibadah umroh. Nah, setelah kita tahu itu, kita kan biasanya kembali lagi ke dalam masjid untuk i'tikaf. Sunnah tempat-tempat yang dipakai untuk berdoa i'tikaf seperti misalkan di lurusan Hajar Aswad gitu ya, di Rukun Yamani. Rukun Yamani itu satu sudut sebelum sudut Hajar Aswad. Terus di bawah mizab yang ada pancuran emasnya ya, kalau ada ininya. Kalau kita lihat di Ka'bah itu, terus ada di Hijr Ismail itu ya. Sholat di Hijr Ismail, di Multazam. Multazam itu di pintu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, namanya Multazam ya. Nah, itu bagian dari hal-hal yang perlu untuk kita ketahui. Satu, tadi sudah kita sampaikan kota Mekah, urgensinya, nama-namanya. Terus juga umroh secara singkat, baik itu dari syarat, rukunnya. Saya rasa supaya tidak terlalu panjang lebar cukup ya, karena mungkin sudah 1 jam kurang.
barangkali bisa ditambah dengan sesi tanya jawab berkaitan dengan hukumnya ataupun berkaitan dengan kondisional berada di kota Makkah itu. Karena saya pribadi insya Allah, alhamdulillah apa namanya tidak pernah apa namanya terlewat gitu ya untuk setiap tahun ada agenda ya, karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, selalu ada rezekinya gitu untuk itu. Nah, mudah-mudahan kita juga semua bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh dalam keadaan sempurna, sehat walafiat. Dan saya sarankan juga apa namanya bagi teman-teman di sini ya, ibtija apa namanya, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berlimpah, barokah, supaya apa? Supaya kita bisa melaksanakan haji dulu sebelum pulang ke Indonesia. Saran dari saya. Kenapa? Karena kalau sudah di Indonesia itu nunggunya berpuluh-puluh tahun. Daftar itu paling cepat 30 tahun sekarang itu ya. Tapi kalau di Jepang, alhamdulillah diberikan kemudahan ya, karena kuotanya juga mungkin kuota negara minoritas. Jadi langsung berangkat. Hanya kalau misalkan tahu ini katanya karena ada pembeludakan itu jadi nunggu sekitar 1 tahun daftar ini, tapi itu masih worth it banget sebelum kita pulang ke Indonesia. Kalau ada rezekinya, ya saya sarankan untuk melaksanakan, menyempurnakan rukun Islam dulu. Insya Allah tidak ada kata fakir, tidak ada kata miskin, tidak ada kekurangan harta untuk di jalan Allah. Apalagi menyempurnakan rukun Islam. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya, kita akan menyampaikan berkaitan dengan sejarah. Sejarah apa? Sejarah pembangunan Ka'bah, terus tempat-tempat yang biasa dikunjungi dan nilai historisnya dalam pandangan Islam. Insya Allah di pertemuan yang kedua. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Kita kembalikan ke pembawa acara, Mbak Izin mungkin ya. Terima kasih. Silahkan. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah sangat membantu kami semua, Ustadz. Teman-teman ini kan bulan 10 banyak yang mau umroh mandiri ke Mekah seperti itu. Jadi masih bingung Ustadz, ini nanti ke sana harus bagaimana? Ini nanti apa yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan seperti itu. Jadi teman-teman kemarin cari-cari itu tidak dapat Ustadz. Ini pematerinya siapa ini? Terus oh ada Ustadz Rifi, saya jadi coba menghubungi Ustadz Rifi. Alhamdulillah Ustadz Rifi berkenan untuk sharing bersama kami semua di IPITS ini. Alhamdulillah. Baik, mohon maaf Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke chat pribadi. Mungkin untuk 3 pertanyaan ya Ustadz ya. Monggo. Ya, silakan untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, bisa mungkin bertanya langsung dengan Ustadz Rifi. Baik, mungkin baik saya bacakan saja ya Ustadz, dari salah satu teman, ada yang ingin bertanya mengenai tentang Masjid Nabawi, khususnya persiapan ke Raudhah, untuk doanya itu apa saja yang harus dilakukan di sana, dan sebaiknya apa saja yang harus dilakukan, seperti itu Ustadz. Ya. Untuk Raudhah, nah di sini ada regulasi baru setelah COVID. Kalau sebelum COVID itu masuk ke Raudhah itu cukup ngantri, yang kuat berdiri ya bisa masuk ke Raudhah sebanyak mungkin, sesering mungkin gitu ya. Cuman setelah COVID, karena memang kuota yang diberikan itu membludak, artinya visa yang diberikan untuk visa umroh itu kan 3 bulan. Jadi banyak jemaah tuh udah benar-benar sesak. Jadi sekarang tuh tidak ada bahasa high season ataupun di luar high season. Semuanya high season. Semuanya penuh. Maka di sana muncullah ada regulasi jadwal hanya diperkenankan 1 kali dalam setiap kesempatan untuk berangkat menuju Raudhah. Itu juga harus pakai aplikasi. Apalagi kalau umrohnya mandiri di Ibtij, itu kita harus buka aplikasi Nusuk namanya. Pakai Nusuk, pakai bahasa Arab NSK boleh, pakai bahasa Latin juga Nusuk ada. Nanti tinggal mengikuti arahannya, ada bahasa Arabnya, ada bahasa Inggrisnya, tinggal dipilih. Kita tinggal pilih, tapi harus jauh-jauh hari. Misalkan contoh, untuk kita mau ke Raudhah tuh jadwalnya misalkan seminggu di Madinah. Oh,
3 hari 4 hari sebelum kita rencana mau ke Raudhah, kita tuh harus selalu update, cari waktu yang kosong. Kalau perempuan itu waktu kosongnya, waktu untuk masuk Raudhahnya kan setelah sholat subuh sampai zuhur, terus setelah sholat isya sampai jam 12 malam. Nah, pilih antara dua itu. Kalau laki-laki, dari setelah zuhur sampai menjelang maghrib, terus dari jam 12 malam sampai subuh. Untuk laki-laki. Nah, silakan dipilih sesuai dengan kita laki-laki atau perempuan. Nanti tinggal kita pilih, nanti ada woman, ada man-nya, pilih waktunya. Nah, insya Allah mudah-mudahan ada ininya. Tapi jangan mepet. Harus ada jarak minimal 3 hari. Ya, kalau misalkan kita mau ke Madinah dulu, ketika masih di Jepang, udah aja daftar gitu langsung seperti itu supaya dapat kuota untuk masuk ke Raudhah. Nah, gitu. Terus ketika masuk ke sana apa pertama kali yang harus dibacakan? Ya tentu karena kita berkunjung ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah membaca salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Khalifatul Rasul. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya assalamualaikum ya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Nah, setelah itu kita bismillah wa ala millati Rasulillah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi udah baca sholawat kepada Nabi, kepada Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar. Terus kita juga Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Itu dibaca ayat yang dianjurkan untuk dibaca. Baru setelah itu kita sholat sunnah di Raudhah. Sholat sunnah, terus baca doa. Doanya apa? Apa saja. Sholat sunnahnya apa? Apa saja sholat sunnah yang bisa dikerjakan di waktu itu. Kalau misalkan kita waktunya setelah sholat subuh, bisa sholat tahiyatul masjid, sholat taubat, sholat hajat, sholat duha. Kalau yang malam bisa qiyamul lail dulu, bisa tahiyatul masjid, bisa taubat, bisa istikharah. Doa semaksimal yang bisa, itu sudah cukup. Karena kita cuma diberikan kesempatan sekarang itu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Jadi untuk waktunya memang sangat singkat, tetapi dengan waktu yang sedemikian singkat, mudah-mudahan tetap kita bisa memaksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan ketika masuk di Raudhah. Itu mungkin secara singkatnya untuk masuk Raudhah dunia. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Terima kasih Ustadz. Ada di pesan ini, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Saya ingin bertanya terkait larangan saat berikhram. Menggunakan wangian, misalkan saat melakukan tawaf, saat umroh, apakah diizinkan untuk memegang atau mencium kiswah Ka'bah? Saat melakukan tahallul, apakah memotong rambut harus orang yang sudah melakukan tahallul? Kalau wewangian, sebelum kita melaksanakan ihram, sunnah. Justru dianjurkan mandi dulu, wewangian dulu, ya. Tetapi kalau setelah berihram mutlak tidak boleh. Terus yang kedua, ketika memegang kiswah, nah ini kalau zaman dulu sih nggak masalah. Cuman kalau sekarang bisa dilihat di videonya di YouTube dimanapun berada, pasti kiswah itu sudah dibaluri oleh minyak wangi yang namanya Ka'bah, ya, yang namanya Hijr Ismail, yang namanya Makam Ibrahim, itu semuanya diluluri dengan minyak wangi. Jadi saya pribadi tidak menganjurkan ketika sedang umrah untuk menyentuh tempat-tempat itu. Terus kalau bagaimana saya itu kan pengen megang Hajar Aswad, pengen nyium Hajar Aswad, pengen megang kiswah, ya, dan lain sebagainya, maka
dilaksanakan setelah kita umroh. Ada waktu khususnya. Jadi kalau kita umroh saja fokus. Nanti ada waktu khusus kita untuk melaksanakan hal-hal yang kita inginkan tadi. Ya, itu kedua. Yang ketiga, apakah ketika tahalul harus sama orang yang sudah tahalul? Tidak wajib. Yang apa namanya? Dianjurkan sama orang yang udah. Tapi kalau orangnya tidak ada pun dianjurkan sama yang dewasa gitu. Ya, terus kalau misalkan tidak ada, kita potong diri sendiri boleh? Boleh. Ya, dipotongkan sama orang yang sudah tahalul lebih utama. Kalau dipotongkan sama orang yang belum tahalul juga boleh. Kalau misalkan di umroh satu Masjidil Haram tuh nggak ada orang kecuali kita, misalkan sendiri, maka boleh kita juga memotong tahalul untuk diri diri sendiri. Ya, seperti itu pertanyaannya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Baik, selanjutnya ada dari Kak Hana Raka Harsi. Ini izin bertanya Ustadz, silakan Kak, bisa open. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Hana. Saya Hana dari Jember, Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau tanya terkait membatalkan wudhu. Kan saya yang setahu saya sewaktu pelaksanaan umroh tidak wudhu tidak batal wudhunya ketika menyentuh laki-laki lain nih, laki-laki nih yang selain murid kita, termasuk suami gitu. Nah, bagaimana dengan perjalanan dari katakanlah setelah berihram, setelah ambil mikot di atas pesawat itu kan kita pasti masih boleh tidak bergandengan dengan suami gitu. Dan saya nanti insya Allah berangkat dengan suami juga. Selama di perjalanan dari hotel ke Masjidil Haram dan seterusnya. Itu pertanyaan saya, Ustadz, yang pertama. Yang kedua tentang mikot, Ustadz. Tapi ini memang sudah terjadi. Saya hanya menanyakan atas permintaan kakak saya. Kakak saya sudah pernah melaksanakan umroh beberapa tahun lalu, tapi beliau ikut umrohnya melalui travel. Tapi ambil mikotnya itu katanya nggak di atas pesawat gitu. Ambil mikotnya di Bandara Jeddah. Katanya berdasarkan MUI katanya itu sah. Tapi jadi itu ada sedikit perdebatan dengan saya waktu itu. Jadi saya hanya ingin menanyakan itu bagaimana kalau itu umrohnya sudah pernah terjadi, kalaupun memang itu salah, bagaimana cara memperbaikinya gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Yang pertama, Ibu Hana, terima kasih dari Jember. Mudah-mudahan umrohnya nanti dengan suami lancar, barokah, insya Allah. Kembali dalam keadaan mendapatkan umroh yang mabrurah insya Allah. Untuk yang pertama terkait pembatalan wudhu ketika di pesawat tentu boleh bergandengan, boleh. Masa nggak boleh ya? Boleh itu karena kan yang penting tidak dalam keadaan berlebihan. Gitu ya. Kalau hanya bergandengan tangan nggak masalah. Tapi kalau misalkan dalam tanda kutip mohon maaf gitu ya. Lebih dari itu. Ya. Nah itu jadi dimakruhkan. Seperti misalkan paling cium misalkan suami dan istri ya bercumbu. Apalagi lebih dari itu tidak diperbolehkan ya. Tapi kalau bergandengan masih diperbolehkan. Terus berkaitan dengan apakah yang batal atau tidak. Nah ini di mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah itu bersentuhan tangan ya bersentuhan kulit dengan kulit ya kulit dengan kulit nih itu membatalkan wudhu baik yang sifatnya sengaja ataupun tidak sengaja. Oke. Mau pakai syahwat ataupun tidak pakai syahwat batal. Kecuali dalam keadaan tertentu, mudorot. Ya, seperti itu. Maka ketika mau dari hotel kalau yang di pesawat sudah saya jawab tadi ya boleh kan kita bisa wudhu lagi di kamar. Tapi kalau turun dari misalkan hotel kita di dekat dengan Zam-Zam itu diusahakan tidak lagi bergandengan dengan suami ya diusahakan tidak bergandengan lagi dengan suami kecuali memang kita bersentuhannya tidak dalam keadaan sengaja ya seperti itu.
Sampai kapan? Sampai itu tuh selesai melaksanakan tawaf. Kalau setelah tawaf bergandengan lagi boleh, boleh. Ya. Atau bergandengannya misalkan gandeng suami, tapi suaminya dibalut dengan ihram seperti itu. Itu lebih aman di mazhab kita Imam Syafi'i begitu. Ada juga yang memang tidak membatalkan, ada. Kita tidak bisa menutup itu karena itu pendapat besar juga mazhab Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Ya, itu tidak membatalkan selama tidak mengandung unsur syahwat, nggak batal. Ya, jadi kembali kemana? Kembali ke mazhab apa yang biasa kita pakai sehari-hari. Ya, seperti itu. Jadi untuk berkaitan dengan batal atau tidaknya, itu khilaf perbedaan pendapat antara ulama, tapi menurut saya lebih amannya, zona amannya, kita fokus untuk tawaf. Adapun ketika takut tercecer dari suami, kita bisa berpegangan lewat tas yang kita pakai, yang kita bawa gitu ya, terus pakai ihramnya suami, itu lebih aman gitu. Jadi meninggalkan perbedaan pendapat itu dianjurkan, mustahab seperti itu. Tapi kalau mau menganut yang tidak membatalkan mazhab Imam Malik boleh, tapi wudhunya harus versi Imam Malik. Gitu. Versinya Imam Malik, wudhunya bagaimana? Setiap anggota badan kita tuh tidak hanya dialiri dengan air, tapi harus digosok. Terus juga rambut yang dibasahi semuanya, bukan sebagian saja. Ya, seperti itu supaya tidak bercampur baur antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Itu yang pertama ya. Yang kedua terkait mikot makani. Nah, mikot ini memang terjadi polemik perdebatan, tapi bukan dari MUI sebetulnya ya. Yang membuat fatwa itu adalah fatwa dari kerajaan Saudi Arabia. Jadi boleh mikot di Jeddah. Sekarang tuh begitu. Ada mikot di Jeddah. Dan itu fatwa, bukan merupakan langsung dari Nabi. Jadi Nabi tidak pernah menyampaikan itu karena mikot makani itu sudah ditentukan. Hudaybiyah, ya, terus Tanaim, Ji'rana, ya, Qarnul Manazil, ya, sudah ada, ya Lamlam, Bir Ali, itu sudah ada nama-namanya tempat-tempat untuk mikot. Nah, adapun di luar itu ya kembali kepada kita mau pakai yang sifatnya memang fatwa asal yakin gitu ya. Ada yang bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab? Yang membuat fatwa gitu ya. Nah, atau misalkan kita mau ambil aman, cari aman, yaitu mikotnya di atas pesawat. Kalau turunnya di Jeddah dan nanti ada informasi dari pesawat kan mikot di wilayah namanya Yalamlam. Ya, seperti itu. Kalau polemik itu gimana dong? Ya kita tinggal memilih mana yang nyaman dengan diri kita. Kita nyamannya yang mana Ibu? Gimana ya? Nyamannya dengan fatwa, ya monggo, asal diyakini sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, lebih baik ambil yang memang sudah ditentukan langsung di tempatnya. Ya, untuk zona amannya. Terus bagaimana kalau saya pribadi? Saya pribadi mengambil jalur yang memang mikot itu di tempat yang sudah ditentukan saja. Oleh Nabi disyaratkan ini lokasinya, ya kita pilih itu. Kalau saya pribadi. Terima kasih Ibu. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Mohon maaf Ustadz, tadi kesepakatannya 3 pertanyaan, tapi ini ada satu lagi dari Mbak Resti bertanya, mohon tidak apa-apa ya Ustadz? Nggak apa-apa, Untuk silakan. terima kasih Ustadz, izin membacakan. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Izin bertanya Ustadz, apakah seorang wanita pergi umroh atau haji wajib bersama mahram? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk mahram, itu kan regulasi dari Kerajaan Arab Saudi. Dan itu sudah dicabut pada setelah COVID itu sudah tidak ada lagi wajib mahram. Ya, wajib mahram itu dalam Islam berpergian jauh bagi perempuan.
yang memang sendiri gitu ya, tidak ada yang menemani, nah itu kan terjadi kondisional. Kenapa zaman dulu dilarang perempuan sendiri bepergian? Karena memang tempatnya tidak aman. Lokasinya itu banyak orang-orang yang jahat, ya, dan sementara perempuan kan cenderung fisik tidak bisa melindungi diri sendiri. Maka untuk mengatasi itu, nah Islam dampingi lah gitu. Ada yang mendampingi dari pihak mahram, keluarga, suami dan lain sebagainya ya. Cuman zaman sekarang kan ceritanya beda gitu. Sekarang di pesawat banyak orang. Terus dimanapun berada banyak juga orang. Maka di sana juga terjadi polemik. Maka pemerintah Arab Saudi juga mencabut larangan itu. Maka sekarang regulasinya umroh sendiri perempuan monggo. Jadi tidak dilarang dan tidak ada wajib mahram. Ya, itu untuk jawabannya. Terima kasih. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Mohon maaf Ustadz, ada satu pertanyaan lagi. Tidak apa-apa Ustadz? Monggo, monggo, monggo. Mohon maaf. Dalam satu perjalanan, misalkan Tokyo, Mekah, Madinah, apakah boleh melakukan umroh berkali-kali? Misalkan umroh pertama untuk diri sendiri, kemudian ambil mikot lagi untuk umroh kedua, dan seterusnya, atau badal umroh. Mohon jawabannya Ustaz. Terima kasih. Nah, ini polemik fikih. Ya, polemik fikih. Kita tidak bisa menghilangkan perbedaan pendapat ijtihad ulama-ulama. Tentu ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Cuman mayoritas ulama memperbolehkan berangkatnya umroh itu lebih dari satu kali umroh. Jadi misalkan ada umroh kedua, umroh ketiga, umroh keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10, atau badal umroh keluarga kita semuanya, asalkan kita kuat, itu diperbolehkan. Ya, boleh, silahkan. Ya, ada yang melarang? Ada. Ya, golongan sebelah juga suka berisik terkait itu gitu ya. Kenapa ada umroh lagi? Ya udah umrohnya satu kali dan lain sebagainya. Ya, itu biasa. Polemik fikih. Nah, saya kasih rumusan ketika ada perbedaan pendapat antara boleh dan tidak boleh, maka kita bisa memilih yang memperbolehkan. Selama itu tuh khilaf ulama. Selama itu perbedaan sudut pandang pemahaman terhadap Al-Quran, terhadap hadis, dan juga yang berbedanya itu bukan kita. Artinya bukan saya, bukan Mbak Jum, bukan Ibu Hana, bukan kita sebagai masyarakat awam, tapi memang pakar-pakarnya, orang-orang yang ahli di bidangnya. Berbeda pendapat, silahkan. Tapi gimana? Kata Imam Al-Baijuri rahimahullah, salah satu ulama Al-Azhar, beliau menyampaikan ya rumusan untuk masyarakat umum ketika ada perbedaan pendapat ini boleh, ini tidak boleh, silahkan ambil yang boleh untuk mempermudah. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Sepertinya sudah cukup untuk pertanyaan, tidak Itu ada mungkin lagi. Mbak Jum. Terima kasih banyak Ustadz atas sharingnya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin, sangat bermanfaat sekali Ustadz. Baik Ustadz, sebelum menutup, mohon doanya Ustadz dari Ustadz untuk kita semua sebentar mungkin Ustadz. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin hamdan syakirin. حمدا نعيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم أوصلنا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة في زيارة قبر حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل البيت الكرام كرة بعد مرة يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami berterima kasih kepadamu ya Allah atas semua karunia, rahmat-Mu, ridha-Mu kepada kami ya Allah.
Ya Allah, berikanlah kami kemampuan, berikanlah kami keikhlasan, berikanlah kami kemudahan, berikanlah kami jalan untuk senantiasa sampai ke kotamu, kota Makkah Al-Mukarramah, kota Madinah Al-Munawwarah, yang mana kami ingin berkunjung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami ingin mengucapkan salam kepada beliau secara langsung. Kami ingin berdoa di raudhah tempat yang mustajab menurutmu ya Allah. Kami juga ingin melaksanakan umrah dengan sebaik mungkin kewajiban kami sebagai kaum muslimin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan kepada kami untuk kami sampai kepada kota Makkah, sampai ke kota Madinah dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rizki yang luas, diberikan rizki yang bermanfaat bagi kami. Berikanlah kelancaran kemudahan dalam urusan kami ya Allah. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرمين الشريفين لعبادة الحج والعمرة كرة بعد مرات ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah rizki pada kami, keluarga kami, saudara kami, teman-teman kami, untuk bisa berziarah ke Makkah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah, untuk melaksanakan haji dan umroh secara berkala, secara terus-menerus diundang olehmu ya Allah. Dimudahkan urusan kami untuk bisa ke sana ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran supaya kami bisa sampai, bisa segera melaksanakan apa yang menjadi perintahmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taysira fi kulli asir, fa inna taysira fi kulli usrin alaika sahlun yasir. Ya Allah, kami tahu dalam setiap urusan kami ada yang mudah, ada yang susah. Maka mudahkanlah apa yang susah menurut kami, ya Allah. Mudahkanlah urusan-urusan kami, lancarkanlah urusan-urusan kami. Sesungguhnya adanya kemudahan, adanya kelancaran, adanya keberkahan, itu semua atas berkat rahmat-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustadz. Saya mewakili ITIDS, teman-teman semua, mohon maaf sebesar-besarnya Ustadz apabila dalam kajian ini ada kekurangan, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Ustadz ke depannya tetap mau berbagi ilmunya kepada kami semua di ITIDS ini. Amin. 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 Insyaallah. Terima kasih banyak Ustadz, teman-teman semua. Ini ditutup sampai sini untuk kajian hari ini. Insya Allah mungkin minggu depan nanti sambil menunggu Ustadz Rifi untuk menyesuaikan dengan jadwal beliau untuk kajian selanjutnya. Baik, Ya. ditutup. Untuk pertemuan yang kedua, ya, Ustadz. Untuk pertemuan kedua mungkin boleh kita di hari Sabtu mungkin ya. Kalau mungkin mau malam, karena saya ada jadwal ngajar juga mungkin ya. Ya hari selalu ada jadwal. Mungkin kalau hari Sabtu ya, hari Sabtu kebetulan kita ada waktu ya kurang lebihnya sekitar leman mungkin ya. Kalau waktu Jepang itu sekitar jam 11. Jadi kayaknya udah kemalaman. Kalau yang jam-jam seperti sekarang nanti kita akan kondisikan kembali, insya Allah. Cuman kalau misalkan itu nanti kita di belakang layar saja untuk waktu ya, insya Allah. Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz, teman-teman semua atas waktunya. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menutup ya.